Ular paling aneh sedunia. Kembali lagi di channel paling informatif sejagat raya. Hari ini, kita bakal bahas legenda ular paling aneh, gokil, dan misterius dari seluruh dunia. Dari yang dianggap dewa, bahkan disembah, sampai monster, ular selalu muncul di mitos dan legenda setiap budaya. Di video ini, kita akan keliling dunia secara virtual, menyusuri berbagai benua, mengenal ular-ular ikonik, termasuk legenda kobra berkepala 4 dari Kalimantan, Indonesia. Siapkan cemilan, pasang headset, agar pengalaman menonton lebih maksimal dan jangan kedip. Let's go! Jack! Mari kita mulai penjelajahan simbol-simbol kekuatan dan keberuntungan dari jantung budaya kuno, Tiongkok. Negeri ini, dengan sejarahnya yang kaya dan peradabannya yang megah, telah lama mengagungkan sosok naga sebagai salah satu representasi paling penting dari kekuasaan dan nasib baik. Kita akan membahas rumah naga Tiongkok yang ikonik. Sosoknya menghiasi kuil-kuil, istana-istana, dan karya seni selama berabad-abad. Naga bukan hanya makhluk mitos, tetapi juga bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Tiongkok. Perhatikan ciri-ciri fisiknya yang khas. Badan panjang yang bergelombang, melambangkan sungai-sungai yang mengalir di seluruh negeri. Kemudian, ada tanduk rusa yang anggun, simbol kebijaksanaan dan umur panjang. Setiap detail pada naga Tiongkok memiliki makna yang mendalam. Jangan lupakan cakar elang yang tajam, mewakili kekuatan dan ketegasan, serta kumis panjang yang melambai, simbol kebijaksanaan dan pengalaman. Semua elemen ini bersatu untuk menciptakan makhluk yang luar biasa dan mengagumkan. Penting untuk membedakan naga Tiongkok dari naga Eropa yang sering digambarkan sebagai makhluk jahat dan perusak. Naga di Tiongkok justru merupakan simbol kekuatan yang positif, keberuntungan yang melimpah, dan kemakmuran yang berkelanjutan. Mereka adalah pembawa berkah, bukan malapetaka. Mereka dihormati dan dipuja sebagai pelindung dan penolong. Kaisar Tiongkok, sebagai penguasa tertinggi, secara tradisional memakai simbol naga untuk menunjukkan kekuasaan dan legitimasi mereka. Naga adalah lambang kaisar, mewakili otoritas dan mandat langit yang mereka klaim. Lebih dari itu, naga dipercaya memiliki kekuatan untuk mengendalikan cuaca, terutama hujan yang sangat penting bagi pertanian dan kehidupan. Upacara-upacara khusus diadakan untuk memohon naga agar menurunkan hujan dan memastikan panen yang baik. Dalam mitologi Tiongkok, ada banyak jenis naga, masing-masing dengan peran dan tanggung jawabnya sendiri. Salah satunya adalah Tianlong, naga surgawi yang bertugas menjaga istana para dewa di langit. Mereka adalah penjaga yang setia dan pelindung keadilan. Kemudian ada Shenlong, naga pengendali hujan yang mengatur curah hujan dan memastikan kesuburan tanah. Mereka adalah dewa kesuburan dan kemakmuran. Dan Dilong, naga penguasa sungai dan danau yang menjaga keseimbangan ekosistem air. Mereka memastikan air tetap bersih dan sumber daya alam terjaga. Festival Perahu Naga yang meriah diadakan setiap tahun untuk menghormati para naga ini dan memohon berkah mereka. Masyarakat berharap dijauhkan dari segala bencana dan diberi berkah berupa kesehatan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Festival ini adalah perayaan kehidupan dan harapan. Bentuk naga yang merupakan gabungan dari berbagai hewan melambangkan kekuatan yang luar biasa dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Mereka adalah simbol ketahanan dan fleksibilitas. Bahkan sampai sekarang, di era modern ini, naga masih menjadi simbol keberuntungan dan kesuksesan yang sangat dihormati di seluruh Asia Timur. Mereka menghiasi bangunan-bangunan modern, karya seni kontemporer, dan perayaan-perayaan penting. Jadi, lain kali kalau kamu melihat naga Tiongkok, ingatlah, mereka adalah pembawa hoki, bukan monster yang menakutkan. Mereka adalah simbol kekuatan, keberuntungan, dan kemakmuran yang telah dihormati selama berabad-abad. Dari India, ada Anantashesha, ular raksasa tempat Dewa Wisnu beristirahat di lautan kosmik. Namanya berarti tak terbatas dan yang tersisa, simbol waktu abadi. Anantashesha digambarkan punya ribuan kepala, masing-masing memakai mahkota. Ketika satu siklus alam semesta berakhir, hanya dia yang tersisa. Lalu siklus baru dimulai. Konon, semua planet berada di atas kepalanya, dan gerakannya bisa sebabkan gempa. Ia juga pernah turun ke bumi sebagai Lakshmana dan Balarama, mendampingi inkarnasi Wisnu. Anantashesha adalah simbol keabadian, kesetiaan, dan fondasi alam semesta dalam mitologi Hindu. Bukti bahwa ular sering jadi simbol kekuatan kosmik, bukan sekadar hewan melata. Di Eropa, ular sering digambarkan sebagai makhluk yang menakutkan, sumber ketakutan dan bahaya yang tersembunyi.
Citra ini telah tertanam dalam budaya selama berabad-abad, muncul dalam berbagai cerita rakyat dan legenda. Salah satu contohnya adalah Basilisk, raja para ular. Makhluk ini bukan hanya ular biasa, melainkan penguasa dunia reptil yang ditakuti. Keberadaannya diyakini membawa malapetaka dan kehancuran. Menurut legenda, Basilisk lahir dari telur ayam yang secara tidak wajar dierami oleh seekor katak atau ular purba. Proses kelahiran yang aneh ini semakin menambah kesan mengerikan pada makhluk tersebut. Ia digambarkan memiliki mahkota kecil di kepalanya, simbol kekuasaan dan statusnya sebagai raja. Mahkota ini membedakannya dari ular biasa dan menegaskan posisinya sebagai makhluk yang istimewa dan berbahaya. Kekuatan utamanya adalah tatapan mematikan. Bukan hanya sekadar tatapan biasa, melainkan sebuah kutukan yang mampu merenggut nyawa dalam sekejap. Siapapun yang cukup malang untuk menatap langsung ke matanya akan langsung mati, tanpa ampun. Tatapan itu seperti racun yang menyebar dengan cepat, menghentikan jantung dan memadamkan kehidupan. Bahkan, napasnya pun mengandung racun yang mematikan. Udara yang dihembuskannya membawa serta kematian, mencemari lingkungan di sekitarnya. Sentuhan racun ini bisa mematikan tanaman dan membuat tanah menjadi tandus. Keberadaan Basilisk adalah ancaman bagi seluruh kehidupan. Lalu, bagaimana cara mengalahkan makhluk mengerikan ini? Apakah ada cara untuk bertahan hidup dari tatapan mematikannya? Salah satu cara adalah dengan menggunakan cermin. Basilisk bisa mati oleh tatapannya sendiri. Ketika ia melihat bayangannya sendiri, kekuatan mematikannya berbalik menyerang dirinya. Cara lain yang lebih aneh adalah suara kokok ayam jantan. Suara ini, yang melambangkan pagi dan kehidupan baru, ternyata sangat mematikan bagi Basilisk. Legenda Basilisk sangat populer di cerita rakyat Eropa, menjadi bagian dari warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kisah-kisahnya sering digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak dan mengingatkan orang dewasa tentang bahaya yang mengintai. Makhluk ini juga muncul di berbagai film dan buku modern, seperti dalam dunia sihir Harry Potter, di mana Basilisk menjadi salah satu monster yang paling menakutkan. Berbeda dengan naga Tiongkok yang sering dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kebijaksanaan, atau Anantashesha dalam mitologi Hindu, Basilisk adalah simbol kejahatan dan kematian yang murni. Ia mewakili sisi gelap dari alam dan ketakutan manusia akan hal yang tidak diketahui. Kisah Basilisk menunjukkan perbedaan budaya yang signifikan antara timur dan barat dalam memandang ular. Di barat, ular sering diasosiasikan dengan bahaya, racun, dan godaan. Citra ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk agama dan sejarah. Sementara di timur, ular justru sering dipuja sebagai simbol kebijaksanaan, kekuatan, dan keberuntungan. Basilisk menjadi contoh sempurna bagaimana ular dapat menjadi sumber ketakutan dan teror dalam budaya barat. Ia adalah perwujudan dari citra ular yang menakutkan, monster yang menghantui mimpi buruk, dan legenda di barat. Di Australia, ada Rainbow Serpent atau ular pelangi, figur utama dalam mitologi aborigin. Menurut kepercayaan mereka, ular pelangi menciptakan lembah, sungai, dan gunung saat bergerak di bumi kosong. Ia adalah sumber kehidupan, penjaga air, dan bisa membawa berkah atau bencana jika tak dihormati. Pelangi di langit dianggap sebagai manifestasi ular pelangi yang berpindah antar sumber air. Kisahnya diwariskan lewat seni, lagu, dan tarian selama ribuan tahun. Setiap suku punya versi sendiri, tapi intinya, ular pelangi adalah roh pencipta yang menuntut manusia menjaga alam. Legenda ini mengajarkan pentingnya keseimbangan lingkungan, pelajaran yang relevan sampai sekarang. Hesina, sekarang, bersiaplah untuk bertemu dengan Titanoboa, ular yang begitu besar, sehingga legenda pun terasa kecil. Makhluk prasejarah ini bukan sekadar cerita, ia adalah bukti nyata dari dunia yang pernah ada. Dunia di mana raksasa merayap di antara pepohonan purba. Bukan mitos belaka, tapi ular terbesar yang pernah hidup di bumi. Sebuah mahakarya evolusi yang menakjubkan. Fosil-fosilnya berbicara tentang kekuatan dan keganasan yang tak tertandingi, mengungkap rahasia masa lalu yang tersembunyi di bawah lapisan tanah selama jutaan tahun. Fosilnya ditemukan di Kolombia, di jantung hutan hujan yang menyimpan jejak-jejak kehidupan prasejarah. Cerrejón, sebuah tambang batu bara yang menjadi jendela menuju masa lalu, tempat para ilmuwan menggali bukti keberadaan Titanoboa. Panjangnya lebih dari 13 meter, hampir sepanjang bus sekolah, dan beratnya lebih dari 1 ton. Bayangkan kekuatan yang terkandung dalam tubuh sebesar itu.
Ukurannya yang luar biasa membuat anaconda modern terlihat seperti cacing tanah jika dibandingkan. Titanoboa hidup 60 juta tahun lalu setelah kepunahan dinosaurus di era Paleosen. Ia menjadi penguasa dunia yang baru, dunia yang masih memulihkan diri dari bencana besar. Jadi predator puncak di hutan hujan tropis Amerika Selatan mengintai di antara tumbuhan hijau yang rimbun dan sungai-sungai yang berkelok-kelok. Ia adalah raja dari ekosistem yang kaya dan berbahaya. Ia membelit mangsa seperti anaconda, menggunakan kekuatan ototnya yang luar biasa untuk meremukkan tulang dan menghentikan aliran darah. Setiap lilitan adalah kematian yang tak terhindarkan. Tapi jauh lebih besar, mangsanya bukan hanya hewan kecil, melainkan buaya raksasa dan kura-kura sebesar mobil. Titanoboa adalah mimpi buruk bagi semua makhluk yang hidup di sekitarnya. Dan ikan purba, beberapa di antaranya mungkin lebih besar dari manusia modern. Titanoboa adalah predator oportunistik, siap memangsa apapun yang bisa ia tangkap. Penemuan Titanoboa memberi gambaran dunia purba yang sangat berbeda. Dunia yang lebih panas dan lebih lembab dari yang kita bayangkan. Ia memaksa kita untuk mempertimbangkan kembali apa yang kita ketahui tentang evolusi dan batas-batas pertumbuhan. Dengan iklim panas yang memungkinkan ular tumbuh raksasa, suhu yang lebih tinggi memungkinkan metabolisme mereka meningkat, sehingga mereka dapat mencapai ukuran yang luar biasa. Dunia Titanoboa adalah dunia yang ekstrem. Kini Titanoboa jadi legenda modern, simbol kekuatan prasejarah dan misteri evolusi. Ia adalah pengingat bahwa bumi pernah menjadi rumah bagi makhluk-makhluk yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan dari yang kita lihat saat ini. Muncul di film dokumenter dan museum di seluruh dunia, memukau dan menakutkan para pengunjung dengan ukurannya yang luar biasa. Kisahnya terus diceritakan, menginspirasi rasa ingin tahu dan kekaguman. Bukti nyata bahwa kenyataan kadang lebih menakjubkan dari fiksi, bahwa alam dapat menciptakan makhluk yang melampaui imajinasi kita yang paling liar. Fosil-fosilnya adalah kunci untuk membuka rahasia masa lalu. Titanoboa, raja ular sejati dunia nyata, penguasa hutan hujan purba, dan legenda yang hidup kembali. Ia adalah bukti kekuatan evolusi dan misteri yang masih tersembunyi di dalam bumi. Kita mendarat di Kalimantan, Indonesia, dengan legenda kobra berkepala 4. Cerita ini viral di internet, katanya ditemukan di pedalaman dan dianggap makhluk gaib penjaga hutan. Banyak foto dan video beredar, tapi kebanyakan hoax atau hasil rekayasa digital. Meski begitu, legenda ini tetap hidup dan makin kuat, jadi simbol misteri alam Indonesia. Secara ilmiah, hewan berkepala lebih dari satu disebut polisefali, sangat langka dan sulit bertahan hidup. Tapi dalam legenda, segalanya mungkin. Kisah ini gabungan mitos tradisional dan urban legend modern. Kobra berkepala 4 jadi salah satu cerita ular paling aneh dan terkenal dari Indonesia. Gimana guys? Seru banget kan keliling dunia bareng 6 legenda ular paling aneh dan ikonik. Setiap legenda nunjukin cara manusia memahami dunia lewat simbol ular, dewa, monster, atau kekuatan alam. Dari semua yang kita bahas, mana yang paling menarik menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.